Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Riuzini Mandraguna, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA PGRI 1 Sindang Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa ya maksudnya? Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk setiap siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Hal ini dikarenakan setiap anak itu unik. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, disinilah dibutuhkan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan hal ini. Yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, guru melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, guru juga harus melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk dapat memahami kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang terakhir, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Pada tahap ini, guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Murid adalah seseorang yang unik, di mana minat murid satu dengan murid yang lainnya itu pasti akan berbeda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan juga kecerdasan majemuk, di mana setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, berdiskusi dengan guru murid sebelumnya. Yang keempat, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, melakukan berbagai format penilaian formatif dan diagnostik. Ada 3 strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Apa ya diferensiasi konten itu? Diferensiasi konten biasanya berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, ataupun keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Contohnya, guru menyediakan berbagai sumber belajar seperti artikel, koran, buku, video, dan situs web. Jadi, diferensiasi konten yaitu membedakan format penyampaian pembelajaran, bukan mengubah ataupun menurunkan standar kurikulum. Lalu apa ya diferensiasi proses itu? Diferensiasi proses itu maksudnya adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih, memahami, atau memaknai konten
dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Contohnya, guru membantu beberapa murid yang kesulitan tentang materi yang diajarkannya dengan cara menyediakan slot waktu tertentu untuk menjelaskan kembali konsep-konsep dan memberikan banyak contoh. Nah, yang terakhir, diferensiasi produk. Kira-kira apa ya diferensiasi produk itu? Diferensiasi produk biasanya berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Contohnya, guru memberikan kebebasan dalam mengumpulkan tugas kepada murid, seperti menggunakan video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Dari penjelasan di atas, adakah keterkaitan antar modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Ayo kita bahas. Yang pertama, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan optimal, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Hal tersebut tentu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal tersebut tentu saja sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Lalu, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu alternatif strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dengan begitu, pembelajaran berdiferensiasi ada keterkaitan dengan visi guru penggerak. Yang terakhir, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentu ada kesepakatan kelas antara murid dan guru. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.